Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Ibu Heni Agustina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Google Slide ya. Apa itu Google Slide? Google Slide itu kalau di laptop kita tahunya PowerPoint gitu ya, pengganti dari PowerPoint. Ketika kita membuat PPT dengan PowerPoint itu file yang kita buat akan tersimpan di laptop. Tetapi kalau Google Slide itu merupakan pembuatan PPT juga, tetapi dia nyimpennya ada di Google gitu ya, di Drive. Nah, di sini sangat menguntungkan ketika kita mengetahui atau mempelajari tentang Google Slide. Kenapa? Karena file-file yang kita buat, judul-judul PPT yang kita buat itu tidak perlu takut kita berpikiran akan hilang atau tidak di save atau di mana tempat penyimpanannya dan sebagainya. Nah, untuk di Google sendiri itu akan tersimpan di dalam Drive ya. Khusus untuk Google Slide sendiri bisa kita masuk ke apa namanya, tempat slide-nya sendiri gitu ya, tanpa harus ke tempat yang lainnya. Dari Google itu bisa tersedia sendiri-sendiri, misalnya Google Slide, Google Dokumen. Nah, Google itu sendiri banyak sekali fitur-fiturnya. Untuk ini saya akan menjelaskan Google Slide. Nah, ini saya sarankan kepada teman-teman atau adik-adik yang sekolah baik di SD, SMP maupun SMA yang sudah memiliki akun Belajar ID, tolong usahakan gunakan Belajar ID-nya, karena Belajar ID itu akun yang diberikan kementerian buat kalian para siswa untuk eksplorasi, untuk mempelajari, untuk proses pembelajaran yang dimana tersimpan data-datanya itu ada di dalam Drive, tidak hilang gitu, dan unlimited, tanpa batas, akun yang tanpa batas isinya dalam Google ya. Ketika kita menggunakan Google, fitur-fitur Google tersimpan tanpa batas. Beda dengan Google.com ya, gmail.com itu akan terbatas penyimpanannya, misalnya di Drive sampai cuma 15 GB gitu. Ketika di Belajar ID tidak ada batasannya. Nah, kalau kalian sudah punya yang Belajar ID akunnya, silakan digunakan. Sekarang ini model-model PPT yang sudah saya buat contoh-contohnya ya di Google Slide. Dan saya akan memulainya, tapi jangan lupa nanti tolong di subscribe ya, kalau bisa di like juga, supaya saya semangat untuk membuat konten selanjutnya mengenai Google Dokumen, Google Foto, Google banyak sekali ya. Google itu membuat proses pembelajaran kita lebih gampang. Dari Google sendiri fitur-fiturnya bagus ya. Nah, sekarang atau bagaimana mulainya? Pertama kali mulainya itu dengan cara pertama kali masuk ke Google Chrome ya, usahakan di Google Chrome. Nah, kemudian kita melihat ke pojok kanan atas ada titik 9, lalu kita cari yang bergambar warna kuning, ada tulisannya Slides ya, ini namanya Google Slide. Kita klik Google Slide-nya, maka akan tampak di layar itu pilihan yang mana yang akan kita gunakan. Nah, dari template-template yang sudah diberikan ini sudah banyak sekali ya model-modelnya gitu. Nah, kalau saya akan memberikan yang kosong saja, dimulai dari awal. Yang kosong, saya coba yang kosong untuk pemula. Nah, usahakan ketika kita membuat Google Slide, jangan lupa pertama kali itu tulis judulnya. Kenapa? Karena setelah kita matikan, misalnya kita lupa untuk menulis judul, nanti mencari filenya kesulitan yang mana judulnya, karena di situ akan tertulis presentasi tanpa judul, yang mana saking banyaknya akan kesulitan kita untuk mengulang kembali atau melihat kembali file kita. Nah, kita tulis saja di di judulnya, misalnya
masakan, judulnya apa ya, terserah, bebas ya. Saya coba saja masakan masakan apa ya, daerah, masakan tradisional ya. Ini contoh saja. Nah, ini judul paling pertama kali ya, tolong diingat. Ya, kemudian di sini judulnya untuk setiap slide bebas, mau disamakan juga boleh. Soalnya masakan tradisional. Masakan tradisional. Nah, di dalam PowerPoint kan kita disajikan dengan desain ya, gambar. Nah, untuk di Google Slide juga sama, sajikan gambar desainnya gitu ya, backgroundnya. Kita bisa pilih background. Nah, di sini ada ubah latar belakang. Kita tadi klik dulu tempat di mana saja nih ya. Karena udah tulisannya judul sudah, kita klik di mana saja. Lalu nanti akan ada bacaan latar belakang. Latar belakang itu background. Nah, backgroundnya mau pakai warna apa? Nah, di sini ada pilihan ya, pilihan warna apa, misalnya warna hijau. Saya tulis hijau. Atau mau pilih gambar juga boleh. Pilih gambar itu bisa diambil dari bisa dari kamera, bisa dari URL, bisa juga dari foto, Google Drive, maupun dari Google penelusuran. Gambar bisa diambil ya untuk latar belakang. Ini selera. Nah, kemudian kalau saya mau gambar warna aja juga nggak apa-apa. Ini nanti kita klik selesai. Nah, kemudian ini kan tata letaknya kurang bagus misalnya. Jangan pikirin dulu, karena nanti aja terakhir, karena nanti akan didesain sendiri oleh Google-nya, oleh slide-nya itu sendiri ya. Kerennya di sini. Dia didesain sendiri. Cakepnya seperti apa, gambarnya, tulisannya di mana. Nah, itu akan ada pilihan sendiri. Nah, sekarang saya coba ditambahin masakan tradisional apa ya, khas, atau langsung Ibu saya mau kasih gambar gitu ya. Saya kasih gambar. Kalau mau kasih gambar bisa dari sisipkan ya, kemudian disisipkan. Nah, di sini ada tulisan gambar, klik. Lalu boleh dari upload komputer, bisa dari penyimpanan yang ada di drive, bisa ambil dari foto, kamera dan sebagainya. Nah, di sini saya mau coba yang telusuri aja internet. Nah, ini keren ya, tidak perlu kita keluar dari tab ya. Maksudnya apa ya dibilangnya, pindah ke tempat yang lain, ini judulnya, tetapi cukup di dalam ini saja ya, di dalam tab ini saja. Maka kita tulis saja apa yang mau dicari. Misalkan gado-gado gitu ya, gado-gado. Ini ada tampilan gambar makanan, menu makanan. Ini kan contoh ya, bebas. Saya tidak terlalu. Nah, ini caranya gimana ya? Caranya pilih dulu salah satu gambar, lalu tadi ya klik dulu, lalu kalian sisipkan. Nah, disisipkan gambarnya, maka akan keluar. Diamkan saja gambar itu. Kalau kita nggak mau atur, nanti diatur sendiri oleh Google-nya, oleh slide-nya ya. Kita taruh aja sembarang tempat gitu ya. Kemudian ini jangan sampai ketiban deh, naikin ke atas dulu. Nah, kemudian gambarnya mau 2 atau 3 boleh saja. Nah, tadi lewat sisipkan ya. Nah, sekarang saya coba lewat yang di bawah kanan pojok ya. Kita klik pelajari itu. Bisa saja tanpa harus klik sisipkan, tapi yang bintang paling bawah juga boleh. Saya ulangi lagi. Nah, ini ada tulisan sisipkan, pelajari gitu ya. Lalu kita tulis misalnya gambar sate Padang. Nah, sini web, ini gambar, ini drive. Kita ambil yang gambar saja. Nah, mana sate Padang? Oke, saya ambil ini. Kita klik dulu. Oke, tambah itu.
maka akan muncul gambar di drive di slide. Nah, kemudian untuk selanjutnya supaya tidak terlalu rame, ini kita tutup dulu. Nah, kemudian kita coba untuk melihat tata letak ya. Nah, klik lagi, ulang lagi. Ketika kita mau lihat tata letak, kita klik lagi di pojok kiri bawah, pojok kanan bawah ada tulisan pelajari tanda bintang, kita klik. Nah, di sini ada pilihan gambar seperti itu. Tuh ya, yang mana yang bagus terserah, bisa diambil gambar slide-nya, susunan tata letaknya. Nah, saya coba yang ini. Nah, seperti ini. Gitu. Kok warnanya hilang? Iya, karena ini pilihan. Nanti warna bisa kita pakai lagi. Pilihan dari tulis gambar aja, tata letak saja gitu ya. Seperti ini. Lalu kita tutup saja gitu. Untuk supaya tidak terlalu rame, maka saya tutup browser yang pelajarinya itu bintangnya. Nah, di sini saya buang dulu. Untuk menambahkan slide, kalian cukup dengan mengklik tanda tambah ya, tanda tambah di sini, klik. Nah, maka akan muncul slide baru. Kemudian kalian bisa beri judul, atau misalnya tulisan di sini masakan khas Jawa misalkan. Ini contoh ya, contoh aja. Lalu kalian cari gambar atau gambar ya, masakan khas Jawa. Nah, saya ambil lagi gambarnya. Kalau masakan khas Jawa apa? Tulisan masakan khas Jawa. Jawa mana ya? Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau Jawa Tengah, Jawa Timur apa misalnya gudeg gitu ya. Nah, gudeg, kita tambahkan gudeg. Nah, ini dari gambar yang ada kita bisa pilih bentuknya. Gambar kotakmu saya mau rubah jadi bulat. Bisa nggak? Bisa, yaitu dengan cara cari yang selubungi gambar. Nah, ini ya, dari sini ada tulisannya selubungi gambar kalian klik, coba diklik, kemudian bentuknya tinggal pilih maunya yang mana. Nah, kalau yang bulat maka dia akan berubah jadi bulat seperti ini, begitu. Terus kemudian untuk tulisannya, ini biar nggak tutup ya, dia kecilkan dulu. Kemudian tulisannya kita coba ganti dengan tulisan yang model yang lain, misalnya komik gitu, Comic Sans MS misal gitu kan, atau gambar tulisan lobster ini. Nah, atau yang mana saja, bebas dari tulisan, bisa kita pilih yang mana kita suka ya. Saya coba ini saja ya. Nah, kemudian kita tebalkan. Bagaimana cara menebalkannya di sini? Kalau di PowerPoint kan gampang. Nah, kalau di sini gimana? Nah, ini ada titik 3 ya. Yang lain titik 3, klik. Nah, di sini ada tulisan huruf B, tebalkan. Kemudian mau dimiringkan bisa, mau dikasih garis bawah bisa, mau diganti warnanya juga bisa. Ya, ganti warna, ini warna teks, ini tebalkan, ini miringkan, ini stabilo, kasih warna sorotan misalkan nih, warna sorotannya hijau. Nah, seperti itu. Selera ya, yang penting tahu tata letak. Ingat, kita klik dulu yang mau ada perubahan. Misalnya ini, kita klik dulu perubahan, maka akan muncul. Kalau memang nggak ada, carinya di titik 3.
Kemudian dianimasikan. Nah, ini juga sama ya kayak di PPT, dianimasikan. Misalkan tulisannya itu semakin jelas, apa mau muncul atau sirna atau melayang dari kanan ke bawah, dari bawah ke atas, ini tinggal pilih, animasikan. Hilang ke atas, diperbesar bisa juga. Nah, ini misalnya diperbesar, boleh diputar, boleh. Kemudian ini dikliknya itu ketika diklik setelah sebelumnya apa dengan yang sebelumnya, biasanya setelah sebelumnya deh ya. Oke, itu. Nah, kalau kita putar ya, nah begitu ya. Ini contoh saja, pilihannya bisa dipilih sendiri. Nah, untuk tata letak gitu ya, tata letak nanti Google Slide-nya sendiri yang membuat tata letak. Nah, kita klik yang pojok bawah kanan, tata letak nanti akan dibuatkan yang mana yang bagus. Nah, seperti itu ya, akan tampil gambar yang bagus. Untuk fitur-fiturnya yang lainnya, di sini ada file ini ada import slide. Kalau kita mau nambahkan satu slide dari PowerPoint yang sudah ada, bisa diimport ya. Bisa juga di download misalnya satu slide saja kita jadikan foto ya. Ini dijadikan foto satu slide saja, ini nggak usah, ini saja slide kedua, bisa ya, dengan cara klik file kemudian download ke gambar JPEG juga bisa, PNG bisa ya. Nah, ini terserah seleranya, keinginannya, tujuannya. Nah, bisa digunakan dengan cara mengklik file. Lalu edit di sini ada urungkan, ulangi. Nah, ini sudah tampak di luar ya. Kemudian potong, salin, tempel, hapus, duplikat, pilih semua, cari dan ganti. Tampilan ini gerakannya gimana, nanti akan bergerak ke kiri ke kanan gitu. Tampilkan membuat tema, tampilkan catatan pembicara. Nah, ini keren ya, untuk Google Slide sendiri bisa berbagi, jadi setiap sel bisa orang lain membuat bareng-bareng, enaknya gitu ya. Untuk belajar ID, akun belajar ini untuk bagikan, untuk membuat kerjasama kelompok. Misalkan gurunya suruh buat kelompok dalam satu kelas itu, masing-masing kelompok disuruh membuat PPT. Nah, PPT itu kalau misalnya satu orang yang buat, keenakan ya, kok yang lainnya ya tinggal terima beres. Nah, sebaiknya dibagi-bagi PPT-nya itu, setiap slide nama masing-masing. Nih judul ini slide 1 si Andi, misalnya slide 2 si Bagus, slide ketiga nanti si Rina, dan seterusnya, slide 4 seterusnya sampai 6 orang, misalnya satu kelompok ada 6 orang. Nah, setiap slide itu nama masing-masing yang bertanggung jawab isi slide-nya gitu ya. Misalnya kalau judulnya siswa pencernaan, nah kalau yang slide 1 mulut gitu ya, cerita tentang gambar tentang mulut dan isi-isinya begitu. Kemudian yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, dan seterusnya. Nah, ini caranya bagaimana? Caranya ini ya, klik bagikan. Nah, kemudian undang, tambahkan orang di grup, namanya siapa gitu kan. Ada kita klik kita tulis aja emailnya teman-teman, email anak dan sebagainya, emailnya orang yang kita mau bagikan. Nah, ini nanti setelah sudah diklik, misalnya saya tulis ini Stephen, oke, gitu ya. Nah, dia sebagai apa? Sebagai editor ada pemberi komentar atau pengakses lihat saja. Kalau ingin bareng-bareng kerjasama dalam satu PPT ini bareng-bareng, bisa ngubah, bisa ngedit, maka tulisnya editor ya.
Tapi kalau kita klik melihat saja, itu dia tidak bisa mengedit, hanya bisa lihat doang. Nah, ketika sudah selesai baru kirimkan, begitu. Kemudian kalau dia bukan orang dari Belajar ID, itu biasanya tidak bisa, harus diundang, biasanya bagikan link, ya, beritahu orangnya, berikan link. Nah, di sini dapatkan link, berbagi dengan kementerian. Nah, ini bagi yang sama-sama dari kementerian akunnya. Tapi kalau mau siapa saja, bentar, ini bisa akses lihat saja ya. Ini siapa saja di grup ini memiliki link juga boleh. Nah, ini semua bisa digunakan untuk membuat presentasi bersama-sama. Oke, selanjutnya ini contoh tadi ya, dibagikan. Nah, ini oke, ulang lagi di sini, terus gantinya. Jadi ada pilihan siapa saja melihat link boleh, kementerian boleh. Kalau misalnya mau berbagi kepada yang bukan dari Belajar ID, yang misalnya Google gmail.com gitu ya, itu kliknya siapa saja yang memiliki link ini gitu. Nah, kemudian dia sebagai apa gitu, bisa dilihat, dipilih apa pemberi komentar, apa editor, atau pengakses lihat saja. Kalau pengakses lihat saja, maka dia tidak bisa mengedit. Oke ya, mungkin sampai sini untuk cara berbagi. Nah, kemudian fitur-fitur yang lainnya yaitu bisa dengan cara kita lihat di atasnya. Sebenarnya ini hanya bisa dibaca saja ya. Untuk menulis garis, nah misalnya garis nih, ada garis panah gitu ya, garis panah. Saya coba ini hanya memberikan contoh saja, padahal tidak berfungsi. Ini tanda panah, letaknya ini berfungsi ya, mana ini telur, nah ditunjukkan ini telurnya gitu. Nah, terus kemudian garis panah ini mau ditebelin, bagaimana cara nebelinnya? Cara nebelinnya itu dengan mengklik tebal garis. Nah, berapa lipat kali ya untuk ketebalannya, bisa dipilih di sini ketebalannya. Kemudian warnanya juga bisa, boleh pilih mau merah, mau hijau, mau kuning, silakan. Nah, seperti itu. Ini foto juga dapat dimasukkan, misalnya mau gambar foto kita gitu ya, sisipkan foto. Nah, ini klik aja sisipkan. Boleh upload dari komputer, nah ambil foto dari komputer gitu kan, bisa fitur kayak video ya, fitur ambil foto. Ya, ini pokoknya bebas lah ya, mau ambil foto dari komputer kita ini buat kasih foto boleh, gambar lain boleh juga, selera saja. Nah, mungkin sampai sini sudah paham ya sedikitnya bagaimana menggunakan fitur-fitur daripada Google Slide. Oke, kalau mau presentasi dengan cara klik presentasi ini gitu ya, presentasi. Ini karena saya tidak rubah dia animasinya. Kalau kita rubah ini cantik ya. Ini kan karena saya tidak rubah, presentasinya biasa saja. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi ada animasi yang di awal.